Halo, kembali lagi bersama aku Novel Kemal Ahmad Prabowo. Nah, kita ketemu lagi nih setelah beberapa waktu kita nggak ketemu ya. Dan kalau teman-teman tahu, seperti biasanya dan kayak biasanya, kita tuh selalu kedatangan yang namanya narasumber yang the best, yang keren, pokoknya tuh yang gacor deh pokoknya ya. Nah, gak usah lama-lama, yuk kita langsung kenalan. Halo Kak, selamat sore. Dengan Kak siapa? Halo, nama aku Adinda Rahmita Alfarisda. Bisa dipanggil Mita ya? Oke, selamat sore Kak Mita. Gimana kabarnya Kakak hari ini? Alhamdulillah baik sih. Oke, alhamdulillah. Ininya harus selalu baik terus ya Kak. Nah, kan seperti yang kita tahu nih Kak, kita tuh sering ngelihat para Gen Z ini punya banyak problem tentang yang berkaitan tentang self love, baik itu untuk diri kita sendiri ataupun yang untuk orang lain juga. Nah, kesempatan kali ini Kak, kita bakal membahas self love tanpa lupa iman. Siap nggak nih Kak? Siap dong, yuk Oke, gas. gas. Cus langsung ke pertanyaannya, Kak. Pertanyaan yang pertama, Kak. Apa sih, Kak, arti dari self love menurut Kakak? Kalau menurut aku pribadi nih ya, self love itu artinya kita menghargai dan menerima diri kita apa adanya. Oke. Ini tuh kayak bukan berarti kita berhenti berkembang ya, Oke, tapi oke. kita sadar kalau diri ini punya nilai dan pantas untuk dijaga. Jadi, self love itu bukan sekedar aku harus bahagia, tapi lebih ke aku harus menjaga amanah dari Allah berupa tubuh, jiwa, dan hati ini. Itu sih bentuk cinta diri yang sesungguhnya. Masya Allah, Masya keren keren keren. Allah. Ya emang bener sih Kak, kita itu harus benar-benar bersyukur dengan Iya, apa yang betul udah sekali. diberikan sama Allah kepada kita Iya. sebagai kita hamba yang baik gitu ya Kak. Iya, Oke, amin, amin, lanjut amin. ke pertanyaan yang kedua nih Kak. Menurut Boleh. Kakak, apa bedanya self love versi tren anak muda sekarang dengan Islam? Kalau kita lihat di medsos nih ya, self love Ya. sering diartikan bebas melakukan apapun yang bikin kita bahagia, meski kadang keluar dari batas syariat. Contohnya, itu kayak ada yang bilang self love itu beli barang mewah, party sampai larut Oke. malam, atau melepaskan tanggung jawab demi kenyamanan pribadi dia sendiri. Sementara kalau dalam Islam tuh, self love itu terarah. Kita menyintai diri dengan cara menjaga kesehatan, menghindari maksiat, memperkuat Oke. iman, dan selalu menaruh Allah sebagai tujuan kita. Ya, jadi intinya versi tren lebih ke fokus ke ego, sedangkan kalau versi Islam fokus ke keseimbangan. Ya, ya, betul betul Kak. Sepakat sih aku dengan itu juga Kak. Karena memang kita itu pada dasarnya juga harus ingat diri kita dan juga Iya, dengan betul. pencipta kita itu. Jangan Seperti sampai itu. lupa sama Allah. Ah, siap, siap, siap. Lanjut ke pertanyaan ketiga nih Kak. Kenapa sih Kak anak muda itu gampang insecure atau minder menurut Kakak? Jawabannya simpel aja sih. Karena kita tuh kayak sering bandingin diri dengan orang lain. Oke. Ya nggak sih, Ya, Ken? betul betul betul. Sepakat, sepakat. Dunia medsos tuh bikin kita selalu lihat highlight orang-orang seperti kayak wajah mereka, Oke. prestasi mereka, atau juga yang lainnya juga. Dan akhirnya kita tuh kayak merasa kurang gitu. Padahal Allah ciptakan setiap manusia dengan porsinya masing-masing. Tuh. Faktor lainnya juga bisa dari tekanan keluarga, lingkungan sekolah, atau ekspektasi yang terlalu tinggi sih. Jadi wajar kalau minder, tapi jangan sampai mendominasi cara kita melihat diri atau cara kita melihat ke dunia ini. Oke, paham, paham, paham. Ya sih Kak, memang kadang-kadang itu teman-teman juga nih, mereka itu merasa kayak, aduh kok diri aku begini ya, teman-teman tuh begini. Iya, Padahal memang Allah itu menciptakan seseorang tuh dengan porsinya mereka masing-masing dan itu sudah benar-benar terbaik dari iya betul Allah. sekali. Dan kita tuh harus selalu bersyukur gitu kan, Iya, Ken? betul, betul banget. Itu kita harus bersyukur sebagai bentuk rasa cinta ke Allah dan juga ke diri kita sendiri. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut Kak, Yuk, siapkan Kak ke pertanyaan keempat. Menurut Kakak, gimana cara Islam ngajarin kita buat lebih menghargai diri sendiri? menurut aku tuh Islam punya cara yang indah banget. Allah Kayak nih sudah gimana? kasih label mulia sejak kita lahir. Kita Oke. ini adalah khalifah di bumi. Itu artinya kita punya tanggung jawab dan peran yang penting. Dengan Oke. begitu, menghargai diri dalam Islam berarti menjaga amanah, tubuh, dan jiwa. Masya Terus Allah. kita diajarin kan buat nggak merusak diri, baik dengan perbuatan dosa maupun kebiasaan yang bikin sakit. Jadi intinya, menghargai diri itu bukan cuma soal ngomong positif ke diri sendiri, tapi juga membuktikannya kepada Allah lewat ibadah dan juga menjaga diri dari hal-hal yang merugikan. Oke, mantap, mantap Kak. Sepakat saya. Ya, Oke, lanjut Kak ke pertanyaan yang ke
Nah, ayat atau hadis apa yang bisa nyambung sama self love, Kak? Oh, ada. Yang ku inget tuh ada nih. Salah satu ayat yang sangat relevan adalah Quran Surah Al-Isra ayat 70. Yang artinya, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Nah, dari ayat ini jelas banget tuh kalau manusia punya kedudukan mulia. Jadi, kalau kita sering rasa rendah diri, ayat ini tuh jadi reminder buat kita bahwa Allah nih udah ngasih kita kehormatan sejak awal. Masya Allah. Ada juga hadis lainnya nih dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah juga melihat dari hati dan amal kalian. Ini sih powerful banget ya. Artinya nilai kita bukan dari fisik atau harga, tetapi juga dari hati, murni, dan amal ibadah kita. Masya Allah, ya benar-benar. Emang kita itu juga harus menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman kita Iya, yang betul. Allah itu sering banget memberikan gimana sih tips-tips untuk kita kehidupan itu jadi lebih baik dan lebih nyaman. Ya, Betul Kak? betul sekali. Betul banget. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keenam Kak. Gimana Kak, kalau ada teman yang minder, nasihat Islami apa yang bisa kita kasih ke mereka? Kalau ada temenku yang minder sih ya, kita Oke. tuh kayak bisa peluk dia secara emosional sambil Oh. bilang, ingat Allah ciptain kamu itu unik, kamu punya bakat yang gak dimiliki orang lain. Iya. Jangan selalu fokus deh sama kekurangan, karena setiap orang punya ujiannya masing-masing. Betul, betul. Dan yang penting, terus berusaha dan jangan berhenti bersyukur. Dengan begitu, kita bukan cuma kasih kata-kata semangat, tapi juga bahwa dia balik ke kesadaran bahwa Allah selalu melihat usaha, bukan hasil yang luar yang kelihatan. Masya Allah. So sweet nih Kak, ini Iya, masukannya ya oke. duh. Kamu mau tak semangatin nggak, Kem? Boleh banget Kak, boleh banget, boleh. Oke Kak, ternyata kita udah nggak kerasa masuk ke pertanyaan yang terakhir nih Kak. Ya, mau pisah nih. Iya, Sedih tapi- banget. Tapi kita tetap harus semangat karena kita pasti akan ketemu lagi di nextnya. Next, ya. Insya Allah ya Betul teman-teman. sekali. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir Kak. Pertanyaan yang terakhir nih, langkah kecil apa yang bisa dilakukan anak SMA nih biar lebih sayang sama diri sendiri tapi tetap sesuai dengan syariat? Ini ngomongin anak SMA ya. Oh iya dong. Aku juga anak SMA. Jadi kayak buat anak SMA tuh langkah kecilnya sederhana banget, tapi Oke. impactnya tuh kayak besar banget. Oh, Bisa apa juga tuh, Kak? dilakukan sama Nokep. Oh apa tuh Kak? Yang pertama, konsisten sholatnya 5 waktu. Oke. Itu tuh udah kayak bentuk self love karena kita ngasih makanan buat jiwa kita. Oh oke. Terus yang oke. selanjutnya jaga pola tidur dan makan sehat. Ayo kamu suka begadang nggak? Alhamdulillah nggak suka begadang sih Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untung aja. Jangan suka begadang ya teman-teman. Iya betul banget, itu emang karena begadang itu banyak banget ya, kayak kalau misalkan kita begadang untuk sebuah kebaikan gitu oke aja nggak masalah nih Kak, tapi Iya, kalau tapi- misalkan Jangan sering-sering. iya betul banget, dan seperti yang kita tahu kan kadang begadang itu juga kurang banyak manfaatnya. Iya, betul. Intinya tetap jaga selalu kesehatan dan tetap ingat Allah selalu. Iya. Masya Allah. Betul sekali. Nah Kak, kita sudah menyelesaikan beberapa pertanyaan dari terkait self love. Nah, kita juga nggak ngerasa nih Kak, ternyata segmen kita kali ini cuma sampai sekian. Iya. Dan ya sepertinya kita hanya sampai sini saja Kak. Iya, sudah mau berpisah ya kita ya. Nggak Iya. kerasa ya Nokem. Aduh. Iya, betul. Mungkin dari teman-teman apa yang tadi disampaikan oleh Kak Mita itu banyak banget benernya, dan juga itu merupakan sebuah tips-tips yang sudah diberikan oleh Kak Mita bagaimana sih cara kita untuk bisa jadi jauh lebih self love dan jauh lebih menyayangi tentang diri kita sendiri. Iya, betul. Jadi teman-teman tetap stay semangat, jangan minder, jangan takut sebelum kalian mencoba. Itu dia poinnya ya Kak. Betul. Betul Jangan lupa banget. selalu bersyukur juga ya guys. Iya betul banget. Ya mungkin segmen kali ini cukup sampai sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Kak Mita. Bye bye. Bye bye Terima teman-teman. kasih.